Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semua, balik lagi sama aku, Evika Rahmawati. Dan tentunya di acara Bimas, Bincang Bareng Mahasiswa. Mungkin sebagian dari kalian bertanya nih, kenapa pakai Zoom? Jadi, jawabannya adalah kita kan lagi pandemi nih, dimana kita dianjurkan di rumah aja dan jaga jarak. Jadi kita memakai Zoom agar kita tidak bertemu dan tidak kontak fisik satu sama lain, guna untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Jadi konsep acaranya kan udah menarik nih kita pakai Zoom. Lalu tema acaranya pun gak kalah menarik. Tema yang kita ambil adalah pendidikan di era pandemi. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah pengalaman seorang mahasiswa yang melakukan pembelajaran secara daring. Jika kalian penasaran, tunggu aja nih. Ini akan dibahas sama moderator kita dan narasumber dari mahasiswa UBSI. Oke, gak usah lama-lama lagi. Kita sambut moderator kita, Sherly Andriani Ifada. Silakan Sherly. Berbicara mengenai pandemi memang sangat sulit dilakukan ya, berbeda dengan kegiatan normal yang biasa kita lakukan. Pada kesempatan kali ini, saya menghadirkan narasumber yaitu Novita Mayansari Azahra, selaku mahasiswi semester 2 dari Universitas Bina Sarana Informatika, yang dimana pada tahun ajaran baru sudah melakukan perkuliahan secara daring. Mari kita bertanya bagaimana menurutnya tentang sistem pendidikan secara daring yang ia rasakan selama pendidikan daring. Mari kita sambut Novita Mayansari Azahra. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novita Mayansari Azahra, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika semester 2. Novita, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik sekali. Selama pandemi ini Novita memang selalu di rumah saja atau bepergian juga keluar rumah? Selalu di rumah aja sih, dan ya pergi pun hanya untuk hal yang penting saja. Jadi kuliah juga di rumah ya? Iya, di rumah aja, kan mengikuti anjuran pemerintah kan untuk tetap di rumah aja. Dan sekarang pun pendidikan juga dilakukan secara daring. Jadi sudah 2 semester ya Novita tidak pergi ke kampus, kurang lebih sekitar 1 tahun betul? Iya benar, saya masuk kuliah itu tahun 2020. Saat itu sudah ada sistem belajar dari rumah. Jadi saya juga tidak pernah pergi ke kampus, tidak tahu di mana ruang kelas saya, dan tidak kenal semua teman-teman kelas saya. Jadi tidak seperti kuliah pada sebelum pandemi inilah. Menurut Novita nih, pembelajaran secara daring ini efektif atau tidak sih? Iya, menurut saya pribadi itu kurang efektif ya, dan sedikit susah dilakukannya. Bisa dijelaskan menurut Novita kurang efektif dan susahnya tuh bagaimana? Menurut saya kesulitan yang saya alami saat belajar daring ini adalah ketika kondisi internet atau jaringannya yang sulit diakses. Kendala ini pasti sering dialami oleh mahasiswa lainnya, bukan hanya saya gitu kan. Karena kendala ini tuh bisa terjadi kapan aja. Seperti saat kita akan melakukan Zoom meeting, tiba-tiba jaringan internetnya itu susah diakses, yang menyebabkan kita bisa tertinggal materi Zoom, atau juga tidak mendengar suara dosen yang sedang menjelaskan gitu kan, karena suaranya putus-putus akibat jaringan internetnya yang jelek gitu. Atau terkadang juga karena keseringan kelas online yang terus-menerus dilakukan bisa menguras kuota data internet. Yang biasanya itu kita isi kuota tuh hanya 1 bulan sekali, sekarang bisa menjadi 2-3 kali dalam 1 bulan. Lalu bukannya sudah diberikan bantuan berupa kuota dari pemerintah ya? Apakah itu juga tidak bisa digunakan? Iya, kita mahasiswa mendapatkan kuota bantuan setiap 1 bulan 15, sekitar 15 giga digunakan ya dalam 1 bulan kan. Akan tetapi balik lagi ke jaringan internet kita, terkadang kuota bantuan yang diberikan itu sulit untuk mengakses internet gitu, sehingga perlu juga membeli kuota pribadi untuk berjaga-jaga saat jaringan dari kuota bantuan itu tidak bisa digunakan secara maksimal. Menurut Novita nih, jaringan internet itu sangat mempengaruhi belajar online tidak sih? Iya, bagi saya itu sangat-sangat mempengaruhi sih. Tapi menurut saya juga banyak mahasiswa yang
merasakan pengaruh dari jaringan internet ini. Karena kan kita mahasiswa tinggal di tempat berbeda-beda kan, sehingga kualitas jaringan internetnya tuh berbeda-beda. Nah, selain jaringan internet nih, apakah ada kesulitan lain yang Novita rasakan selama belajar secara daring ini? Beberapa yang saya rasakan adalah kuliah ini kurang kondusif ya, karena dimana kita tuh perlu mengakses beberapa aplikasi yang tidak pernah digunakan, sehingga ada sedikit kesulitan untuk melakukan kelas secara online. Jadi kita seperti belajar mata kuliah dan belajar teknologi. Terus juga perangkatnya yang kurang memadai, dimana kita harus mengakses semuanya dengan gadget atau laptop secara online. Jadi kumpulan tugas, materi, video, serta foto-foto pembelajaran itu kita memerlukan kapasitas yang besar. Sehingga terkadang jika kapasitasnya yang sudah full, sudah penuh, kita tuh kadang perlu menghapus beberapa materi tugas yang sudah selesai itu untuk menyimpan tugas atau materi yang baru gitu. Sehingga kita tidak bisa melihat lagi, mereview lagi tugas-tugas atau materi yang lama dikarenakan perangkatnya yang kurang memadai. Jadi di pembelajaran online ini secara tidak langsung kita dituntut untuk tidak gaptek ya, atau gagal iptek ya, jadi bagus dong sebenarnya ya. Jadi bisa lebih paham mengenai teknologi zaman sekarang. Ya benar, itu merupakan manfaat yang saya rasakan ya, itu salah satu manfaat yang saya rasakan. Saya merasa juga lebih pandai menggunakan teknologi sekarang karena pembelajaran dari ini. Kita sudah berbicara mengenai sistemnya nih, tapi tentang materi belajarnya apakah ada kesulitan bagi Novita untuk memahami materi karena dijelaskan secara daring atau sama saja seperti pembelajaran tatap muka pada umumnya? Sebenarnya saya sendiri sedikit sulit memahami materi ya, karena disampaikan secara online kan. Terkadang kita tuh membaca materi yang diberikan dan beberapa juga dijelaskan, akan tetapi tuh saya tuh kurang memahami gitu, karena saya sendiri kurang bisa merasakan kegiatan belajar mengajar, karena ya meskipun kita sedang ada kelas online nih misalnya, pasti beberapa itu ada godaan seperti kayak ingin main handphone, ingin makan, mondar mandir atau ingin itu, sehingga beberapa materi ini kurang bisa saya pahami ya, karena itu tidak bisa merasakan kegiatan belajar mengajar yang sesungguhnya gitu. Wah, banyak juga ya godaannya dari kelas online ini. Tapi apakah tidak ada dampak positif dari pembelajaran daring ini menurut Novita sendiri? Ya tentu ada sih, karena ya di setiap sesuatu itu pasti ada positif dan negatifnya kan. Apa bisa dibagikan tentang dampak positif dari pembelajaran daring ini menurut Novita sendiri? Manfaat yang saya rasakan seperti ya yang sudah saya katakan tadi, kita tuh bisa belajar teknologi sehingga kita tidak gaptek. Terus kelas online pun bisa dilakukan di mana aja. Seperti ada halnya kalau ada hal-hal yang mendesak gitu kan, yang mengharuskan saya untuk tidak di rumah, bepergian ke sana kemari, tapi tetap bisa untuk mengikuti kelas dan tidak bolos kelas. Lalu saya juga bisa lebih santai karena saya juga tidak harus berdandan rapi dari atas sampai bawah. Asalkan kita berpakaian sopan, kita juga sudah bisa mengikuti kelas online dan tidak perlu menghabiskan waktu di jalan untuk mengikuti kelas, sehingga saya bisa menghemat ongkos perjalanan pergi ke kampus lah. Ternyata menarik juga ya dampak positifnya, di mana kita bisa asal berpakaian sopan sudah bisa mengikuti kelas. Mau kita mandi atau tidak mandi tidak ada yang tahu juga ya. Ya benar. Jadi kesimpulannya, meskipun ada beberapa hal yang menyulitkan pembelajaran secara daring ini, akan tetapi juga bisa memberikan manfaat lainnya. Selain itu, pembelajaran daring juga bisa mengurangi jumlah kenaikan COVID-19 karena kita tidak saling bertemu dan berdekatan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Novita Mayansari Zahra, sudah meluangkan waktu dan juga bercerita tentang pengalaman pembelajaran secara daring ini. Oke, kalau begitu kita kembalikan lagi ke host kita, Evika Rahmawati. Silakan. Gimana nih menurut kalian pembahasan kita kali ini? Kira-kira relate nggak ya sama kehidupan para mahasiswa? Tapi kemungkinan besar sih relate ya. Tapi sayang banget nih, kita udah ada di penghujung acara. Jadi,
Semoga acara kita ini bisa menghibur kalian semua dan bisa mewakili unek-unek para mahasiswa yang sedang belajar online ini. Oke, sebelum saya akhiri acara ini, saya mau berterima kasih terlebih dahulu kepada moderator kita, Sherly. Terima kasih atas waktunya. Dan narasumber kita, Novita. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sela-sela kuliah online ini. Oke, akhirnya acara kita sudah selesai. Dan di saat pandemi ini, kita harus patuhi protokol kesehatan. Tetap jaga jarak, di rumah aja, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Oke semuanya, semoga pembahasan kita ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.